Khuwailid, keponakan Khadijah binti Khuwailid zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi alaihi salatu wassalam, wa ummul mu'minin, dan wanita pertama yang masuk Islam. Dia yang menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Khadijah, kemudian Khadijah menghadiahkan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa dia berkata, Hakim Ibn Hizam berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam unabba au alam yablughni au kama syaa Allah min dzalik annaka tabi'ut ta'am, bukankah diberitahukan kepadaku atau sampai berita kepadaku atau kalimat seumpama itu. Ini dari perawi ragu apakah bahasanya alam unabba atau alam yablughni, alam ukhbar dan sebagainya. Annaka tabi'ut ta'am, bahwa engkau menjual makanan. Qala Hakim bin Hizam mengatakan, bala, benar ya Rasulullah, bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tabi'anna ta'aman hatta tashtariyahu wa tastawfiyahu, jangan engkau menjual makanan sampai engkau membelinya, au tastawfiyahu, atau engkau telah membayarnya, artinya sempurna sudah menjadi milikmu. Jadi tidak boleh menjual makanan sebelum kita beli dari yang lain. Misalnya kita jual apa? Makanan apa bisa dijual? Roti. Jual apa misalnya? Orang yang orang buat makanan lalu kita beli, habis itu kita jual lagi, apa biasanya? Tidak ada begitu ya. Subhanallah. Jadi kita jual makanan, jangan kau jual sebelum engkau benar-benar selesai membelinya, atau tawfiyahu, engkau selesai membayarnya. Jelas? Jadi makanan belum ada lalu kita jual itu tidak boleh. Misalnya di waktu kita pesan untuk makanan bulan puasa misalnya, lalu kita jual kepada orang lain. Jadi kita beli dulu baru kita boleh menjualnya. Tidak cukup hanya kita kita jual padahal belum kita beli. Contoh, kita ada orang nak beli kue di tempat atau kedai kita, ternyata stoknya enggak ada, lalu kita ambil dari kedai sebelah, tapi kita sudah jual beli dengan orang yang pembeli tadi. Ini termasuk bentuk yang tidak dibolehkan. Belum boleh ada akad ini sebelum kita memiliki. Jelas? Nah, qala akhbarana Sa'id, telah menyampaikan kepadaku atau kepada kami Sa'id, yaitu Sa'id bin Salim Al-Qaddah tadi Al-Makki, an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Malik Ibn Jurayj Al-Makki, qala akhbarani Atha, telah menceritakan kepadaku Atha ibn Abi Rabah, zalika aidan, berita itu juga, an Abdullah ibn Usmah, dari Abdullah ibn Ismata, dari Abdullah ibn Ismah Al-Jushami, an Hakim ibn Hizam, juga dari Hakim ibn Hizam, annahu sami'ahu minhu,
bahwa dia mendengar itu dari Hakim ibn Hizam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi melarang menjual makanan yang belum dimiliki atau belum dibeli. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhbarana ats-thiqah, telah menceritakan kepadaku ats-thiqah, atau kepada kami ats-thiqah, itu orang yang dipercaya, an Ayyub, dari Ayyub ibn Abi Tamimah, dari Ayyub ibn Abi Tamimah, yakni As-Sakhtiyani, an Yusuf ibn Mahak, dari Yusuf ibn Mahak, an Hakim ibn Hizam, dari Hakim ibn Hizam, qala, dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma laysa indi, yaitu Nabi melarang saya menjual sesuatu yang tidak ada padaku. Berarti kalau tadi apa yang dilarang? Menjual makanan yang tidak engkau miliki. Sekarang menjual yang tidak aku miliki. Malaysa indi, sesuatu yang tidak ada padaku. Nah, dari sini ditarik kesimpulan, dari hadis-hadis tadi ditarik kesimpulan tentang larangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak ada jaminan engkau mendapatkannya. Yakni, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya adalah bai'a ma laysa indak, yaitu menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu, walaysa bimadmunin alaika, dan tidak pula ada jaminan atasmu, tidak ada jaminan atasmu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan, akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, itu Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, syekh hadis di Makkah. An Ibni Abi Najih, dari Ibnu Abi Najih, yaitu Abdullah ibn Abi Najih Al-Makki, an Abdullah ibn Katsir, dari Abdullah ibn Katsir Al-Makki Ad-Dari Al-Makki, salah satu dari imam qiraat yang 7, salah satu dari imam qiraat yang 7. Kan ada qiraat Ibnu Katsir. Oh, dah ada ahli qiraat rupanya. Maaf. Saya kira ahli qiraat semua ni. Nah, qiraat Ibnu Katsir. Nah, an Abil Minhal, dari Abul Minhal, namanya Abdurrahman ibn Mut'im Al-Bunani Al-Makki, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maksudnya hijrah. Wa hum yusallifuna fit tamri as-sanata was-sanataini, mereka melakukan as-salaf, yaitu jual beli as-salaf, jual beli kurma secara as-salaf, 6 setahun dan 2 tahun. Artinya mereka membeli kurma secara as-salaf, artinya disepakati belinya, bahwa kurma ini dibeli nanti dengan harga, misalnya bila berbuah nanti atau bila panen saya yang beli kurma ini, paham? Bila berbuah nanti saya yang beli kurma ini, setahun atau 2 tahun. Kalau bahasa kita apa istilahnya? Pajak ya, pajak. Pajak durian misalnya. Ada? Enggak ada ya? Kalau kita
Nah, as-sana was-sanataini, setahun dan 2 tahun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW, man sallafa falyusallif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa ajalin ma'lum. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan jual beli as-salaf, falyusallif fi kailin ma'lum, hendaklah dia menjual dalam takaran yang diketahui, wa waznin ma'lum, dan timbangan yang maklum disepakati, wa ajalin ma'lum, dan sampai pada waktu yang diketahui. Jadi mesti jelas takarannya, jelas timbangannya, dan jelas batas waktunya. Nah, kalau dulu mungkin tidak, atau seperti yang kita lakukan barangkali, misalnya durian ini musim ini saya pajak 20 juta, sah, tanpa diketahui berapa buahnya, berapa sebuah, kalau berapa buahnya berapa jadi, dan kadang-kadang belum tahu tak jadi atau tidak. Jelas? Maka kalau nak melakukan itu harus jelas takarannya, harus jelas waktunya, atau jelas timbangannya. Misalnya kalau nak pajak durian, nanti antum jelaskan, nanti tahun ini saya yang pajak 1 buah dihitung sekian dan dalam waktu sekian dengan harga sekian. Tapi belum ada buahnya, lalu sudah bayar 20 juta tapi tidak ada kejelasan. Kalau tidak jadi buah, itu tongkol jadinya. Jelas ya? Demikian juga rambutan, demikian juga tanaman-tanaman lainnya. Jadi maksud dari Imam Asy-Syafi'i menjelaskan ini, qala Asy-Syafi'i hifdzi wa ajalin ma'lum. Dalam hafalan saya ada tambahan riwayat wa ajalin ma'lum. Wa qala ghairi, dan berkata selainku, qad qala ma qultu, dia mengatakan seperti katakan wa qala, dan dia mengatakan au ila ajalin ma'lum, yaitu kalimat waw menjadi au, kan wa ajalin ma'lum. Di sini di riwayat yang lain au ila ajalin ma'lum. Nah, sehingga maknanya adalah mesti dengan takaran yang maklum, kemudian timbangan yang maklum, atau sampai waktu yang maklum. Jadi pilihan jadinya. Kalau tadi tidak, syarat yang mengikat ketiga-tiganya, takarannya, timbangannya, waktunya. Tapi menurut riwayat yang lain dikatakan au ila ajalin maklum, atau menjadi pilihan takaran dan timbangannya maklum atau waktunya yang dibatasi. Wa qala qala fa kana nahyu syai'i, kana nahyu nabi sallallahu alaihi wasallam ay yanbi al mar'u ma laysa indahu. Di riwayat hadis-hadis pertama, larangan menjual sesuatu yang tidak ada pada seseorang. Kan ya, jangan jual yang tidak engkau miliki. Karena hadis Hakim bin Hizam, jangan menjual makanan yang belum engkau beli. Kalau belum engkau beli, berarti milik siapa? Misalnya antum nak jual tepung, tepung itu milik orang lain, boleh dijual? Enggak, kecuali antum wakilnya. Wakil sama dengan sang pemilik. Jelas? Ini enggak, barangnya tak punya kita, tapi transaksi sudah terjadi, padahal baru rencana nak beli. Jelas? Ya, belum, barangnya enggak ada. Telepon, Ustaz Dasman, ada topung di Kodai? Barang enggak ada. Kan ada. Cuman kan dia bilang perlu berapa? Perlu 200 kilo. Oh ada. Padahal saya baru nak ambil di toko. Misalnya toko Abu Amr ya. Dia punya toko.
saya belum punya barangnya, tapi saya sudah transaksi dengan orang yang pembeli. Ini yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada, nah saya jual sekian. Nah, waqad afwan berkata Imam Syafi'i, kepakanan nahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma laysa indahu, maka larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual seorang menjual yang tidak ada padanya. Yahtamilu, larangan itu kemungkinan ayyabi'a ma laysa bihadratihi yarahul mushtari. Ini mengandung larangan menjual sesuatu yang tak ada di depannya, yang langsung dilihat oleh calon pembeli. Kama yahra'ul ba'i inda tabayu'ihi ma fihi, seperti yang dilihat oleh penjual ketika terjadi transaksi itu. Jadi larangan Nabi menjual sesuatu yang tidak ada padamu atau di sisimu, makna pertamanya adalah menjual barang yang tidak hadir di depan kita. Paham? Ini makna pertama. Kemungkinan larangan itu berlaku pada barang yang tidak nampak, itu tidak boleh dijual. Jelas? Yang tidak hadir. Itu makna pertama dari larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yahtamilu ay yabi'ahu ma laysa indahu ma laysa yamliku bi ainihi. Ma laysa yamliku bi ainihi fala yakunu mawsufan madbunan 'ala al-ba'i yu'khadhu bihi wala fi milkihi. Fayalzamu ay yusallimu ilaihi bi'ainihi wa ghayra hadainil ma'yanain wa ghayra hadainil ma'nayaini. Kemungkinan kedua juga mencakup melarang kalimat jangan menjual apa yang tidak ada padamu. Kemungkinan maknanya pula sesuatu yang kau tak miliki, sesuatu yang kau tidak miliki, ainnya yang tidak ada barangnya. Kalau tadi yang tidak hadir, kalau ini memang nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali, tapi di gudang ada. Paham saya? Jadi makna pertama, nggak boleh menjual, artinya kalau nak jual barang, datangkan dia, datangkan depan mata, baru sah jual beli, yaitu dalam hal ini jual beli makanan tadi. Makna kedua adalah jangan menjual barang yang memang kau tak punya. Kalau makna pertama, barangnya ada di mana? Di gudang, cuman nggak ada di depan. Kalau mau jual beli harus hadir di depan kita. Ini kemungkinan makna pertama dari larangan Nabi, jangan jual barang yang tak ada di depanmu atau di sisimu. Makna kedua adalah bahwa larangan Nabi itu berlaku pada menjual barang yang memang kita tidak punya ainnya. Barang itu tidak ada pada kita. Malaisa yamliku bi'ainihi, dia tidak memiliki barang itu. Fala yakunu mausufan madmunan 'alal bai' yu'khadhu bihi, sehingga tidak ada sifat yang dijamin, yang menjadi jaminan penjual, yang dengan sifat itu, kriteria itu diambil barangnya. Wala fi milkihi, dan tidak ada pada kepemilikannya. Fayalzamu yusallimahu ilaihi bi'ainihi, sehingga dengan demikian dia mesti menyerahkan barang itu kepada sang pembeli. Maknanya adalah larangan kedua, tidak memiliki barang, barangnya enggak ada, sehingga dia tidak punya spesifikasinya. Dia tidak memiliki spesifikasinya, barangnya tidak ada sama sekali, sehingga tidak bisa disebutkan dan tidak ada dalam jaminannya, tidak ada dalam jaminannya. Ini dua makna yang tercakup dalam larangan Nabi alaihissalam yang melarang menjual sesuatu yang tidak ada padanya. Makna yang pertama, barangnya ada tapi tidak hadir. Barangnya ada tapi tidak hadir di depannya. Makna kedua, barangnya tidak ada, sehingga tidak bisa dituntut atau tidak bisa diminta menghadirkannya dengan sifat atau spesifikasi yang sudah ada pada barang itu.
Dia nak jual barang tapi barang tidak ada, gimana menyebutkan bentuknya, gimana menyebutkan ininya, mereknya dan sebagainya. Dia tidak punya sama sekali. Nah, falamma amar wa ghaira hazainil ma'nayaini, dan juga ada kemungkinan tercakup pula makna selain kedua makna ini. Kedua makna ini. Falamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallafa ay yusallifa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin wa ajalin ma'lumin aw ila ajalin ma'lum, dakhala hadza bai'u ma laysa indal mar'i hadiran wa la mamlukan hina ba'ahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau memerintahkan orang yang melakukan jual beli as-salaf. Apa jual beli salaf itu? Yaitu mengorder barang dengan spesifikasi yang ditentukan, tapi barangnya didatangkan nanti. Seperti antum inden mobil terbaru, antum inden mobil terbaru, saya tidak tahu juga. Tidak usahlah mobil makanan terbaru lah, apa makanan terbaru? Kita pesan barang yang akan datang. Apa misalnya? Motor lah ya, biar tidak payah betulnya. Motor dengan model 2026. Model 2026, merek Suzuki. Baik. Honda misalnya, dengan spesifikasi yang ditentukan, yaitu mobil mereknya mobil motor tadi ya, motor trail atau bebek. Mobil bagi, mobil terus yang disebut ini kenapa? Motor misalnya bebek, ya, dengan cc berapa? 150. Ini dan itu, lampu begini, semuanya disebutkan. Oke, deal. Kapan harga, berapa harganya dulu? Misalnya harganya 40 juta. Nah, nanti dibayar sekarang 20%. Nanti dibayar lunas pas barangnya sampai. Berapa lama? Awal 2026, tanggal 1 Januari misal. Ini namanya bai'u as-salaf, yaitu menjual sesuatu dalam jaminan sang pembeli dengan sifat-sifat tertentu, tapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu mesti jelas barangnya. Kalau dia ditimbang mesti jelas berapa kilonya. Kalau dia ditakar mesti jelas takarannya, kemudian jelas waktunya. Nah, falamma amara Rasulullah SAW man sallafa ay yusallifa fi kailin ma'lum. Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan orang yang melakukan bai'us salaf, dalam hal ini tentu kan makanan tadi ya, kan makanan, karena makanan termasuk ribawiyat, termasuk barang yang berlaku padanya riba. Ayusallifa fi kailin ma'lum, supaya melakukan transaksi salaf itu dengan takaran yang ditentukan. Berapa liter? Takar liter ya? Iya. Nah, wa waznin ma'lum, dan berapa beratnya, timbangannya. Wa ajalin ma'lum, dan berapa batas waktunya. Kenapa ini harus ditentukan? Supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, mungkin pokoknya sebulan setelah ini saya beli sekian, tidak jelas berapa timbangannya. Pokoknya dikasihnya setengah kilo, dalam bayaran untuk 3 kilo, dikasih setengah kilo, tentu terjadi keributan.
Makanya harus jelas berapa timbangannya dan kapan batas waktu transaksi atau penerimaannya. Dakhala hadza bai'u ma laysa indal mar'i hadiran wala mamlukan hina ba'ahu. Dan ini ketika Nabi menyuruh yang seperti itu, hingga masuk di dalamnya larangan menjual sesuatu yang tidak menjual barang yang tidak, bukan larangan ya, termasuk di dalamnya menjual barang yang tidak dimiliki seseorang atau hadir waktu itu, wala mamlukan hina ba'ahu, atau tidak dimilikinya ketika dia menjual. Paham? Belum nampaknya ya. Ketika Nabi SAW membolehkan orang melakukan jual beli as-salaf, padahal tadi dia mengatakan jangan jual barang yang belum engkau miliki. Nah, orang yang melakukan jual beli kurma setahun dan 2 tahun itu, barangnya sudah ada atau belum? Belum ada. Kan tidak ada. Kurma kan setiap hari buahnya, sah? Jadi ketika dia bertransaksi, barangnya belum ada dan belum hadir, belum ada dan belum hadir. Ternyata dibolehkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Dibolehkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal di hadis pertama tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki, yang tidak ada. Sekarang kok dibolehkan barang yang tidak ada? Berarti pembolehan itu, yaitu sekarang di bai'us salaf dibolehkan yang tidak. Kalau tadi dilarang menjual yang tak kau miliki, mencakup barang yang tidak hadir di depannya ketika transaksi berlaku, atau barang yang memang tidak ada sama sekali. Akhirnya dilarang dua-duanya. Sekarang dibolehkan masuk pula kedua-duanya, barang yang tidak hadir dan barang yang tidak dimiliki sama sekali. Disitulah antara kedua kelompok hadis ini terjadi kontraksi kontradiktif, seolah-olah bertentangan. Nah, jelas ya? Jadi dua-duanya dari satu sisi dilarang dan dari satu sisi dibolehkan. Ada larangan dan ada pula rukhsah. Ada larangan dan ada pula rukhsah, yaitu dilarang menjual barang yang tidak hadir di depan kita ketika kita bertransaksi, atau dilarang menjual barang yang sama sekali tidak kita miliki. Dua-duanya tercakup dalam larangan tadi. La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual sesuatu yang tidak ada di sisimu. Sekarang ada pula pembolehan, yaitu orang-orang Madinah melakukan bai'us salaf, yaitu jual beli barang yang tidak ada sama sekali dan jual beli barang yang tidak hadir di depan ketika terjadi transaksi. Antara kedua hadis terjadi pertentangan. Nah, bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di sini, insyaallah selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi kedua-duanya zahirnya bertentangan, tetapi para ulama ternyata mengatakan kedua hadis bisa kedua-duanya diamalkan. Kalau dua-duanya bisa diamalkan, bisa dikerjakan, maka tidak dianggap bertentangan, karena tidak mungkin sesuatu datang dari Allah, karena Nabi SAW mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak mengatakan sesuatu berdasarkan hawanya, keinginannya, tetapi yang dikatakan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, bagaimana? Maka para ulama menyebutkan bahwa bai'us salaf yang dibolehkan itu membabi bai'is sifat, yaitu menjual sesuatu sifat barang. Artinya yang dijual itu adalah barang yang bersifat seperti ini, bukan menjual ain. Sedangkan yang dilarang itu adalah menjual al-a'yan, yaitu zatnya barang itu. Maknanya, sekarang antum jual barang yang tidak antum miliki sama sekali, sah? Dan juga tidak menjanjikan barang dengan sifat seperti ini, karena barangnya memang nggak ada. Atau menjual barang yang sudah hilang. Misalnya saya jual jam tangan, mana jam tangannya ada hilang. Nanti kalau dapat saya, berarti kan dia tidak miliki. Sedangkan jual beli as-salaf tidak, barangnya memang belum ada, tapi sifatnya disebutkan. Saya akan berikan antum setahun atau pas panen kurma dengan sifat seperti ini. Misalnya kurma ajwa dengan jumlah sekian dalam waktu sekian dengan harga sekian. Barangnya memang ada, cuman sifat yang dijamin olehnya ada. Dengan makna bila nanti tak terjadi seperti yang disifati, maka jual beli batal. Sedangkan yang ini larangan tadi, barangnya memang nggak ada, barang tidak pasti, makanya dilarang menjual barang yang tidak kita miliki. Dibolehkan menjual barang yang belum kita miliki tapi ada kesanggupan untuk mendatangkannya. Jelas ya perbedaannya. Jadi yang satu bai'us sifat dan itu dibolehkan, itu namanya bai'us salam atau bai'us salaf. Sedangkan yang satu ada bai'ul a'yan, yaitu menjual
zatnya barang padahal barangnya sama sekali tidak ada. Barangnya sama sekali tidak ada. Baik. Walamma kana hadza madmunan 'ala al-bai' bi sifatin yu'khadhu biha ila mahall al-ajal dalla 'ala annahu innama an bai'i 'ain asy-syai'i laysa fi milki al-bai' wallahu a'lam. Tatkala jual beli as-salaf ini madmunan 'ala al-bai', menjadi jaminan yang wajib dipenuhi oleh penjual. Menjadi jaminan yang harus dipenuhi oleh penjual bisifatin, dengan klasifikasi, dengan sifat yu'khadhu biha, yang berdasarkan sifat itu diambil barangnya inda mahillil ajal, ketika sampai waktu yang disepakati. Dalla ala annahu, ini menunjukkan bahwasanya innama naha, bahwa Nabi hanya melarang an bai'aini syai'i, melarang zatnya barang, atau apa istilahnya, barangnya itu sendiri, ainus syai' itu ainnya barang itu, yakni fisiknya barang itu, ma laisa fi milkil bai', yang tidak ada pada kepemilikan sang penjual. Berarti yang dilarang adalah menjual barang fisik yang memang tidak ada. Dilarang menjual fisik barang yang tidak ada. Seperti tadi, ada tepung, barangnya enggak ada. Dia mau beli nanti setelah itu, atau mau order setelah itu. Makanya menjual ini namanya menjual barang yang tidak ada. Sedangkan bai'us salaf enggak. Bisa saya beli barang ini sifatnya. Jelas? Sifatnya apa? Misalnya tepung dengan merek ini 30 goni. 1 goni 50 ton. Mana ada 50 ton? Antum dengan tu 50 kilo. Nah, 50 kilo. Saya mau tanggal sekian. Siap. Yang dijual barangnya atau sifatnya sekarang? Sifatnya, kriterianya. Sehingga kriteria inilah yang nanti dipegang. Yang dipegang. Kalau yang tadi enggak, ada tepung, ada barangnya tidak ada. Seperti saya bilang tadi, saya jual jam. Jamnya mana? Hilang. Jalan apa? Nanti kalau ketemu saya serahkan. Mana ada cinta? Yang dah hilang aja bisa jadi hilang, apalagi yang sudah dah hilang. Ini barang yang tidak ada. Jadi menjual ainus syai' yang tidak dimiliki itu haram. Tapi menjual sifat barang yang belum ada dan kita mampu untuk menandakannya, itu dibolehkan. Berarti larangan pertama seperti ini, sedangkan pembolehan yang kedua yang seperti ini. Makanya antara kedua hadis atau kelompok hadis tidak bertentangan, ya, yang ini dipakai di tempatnya, yang ini dipakai pada tempatnya. Artinya larangan menjual barang yang tidak ada kita miliki tetap berlaku, dan menjual barang dengan sifat dan kriteria yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu itu dibolehkan. Sudah ada paham ya? Bilang paham biar cepat selesai gitu. Nah, iya, kalau tidak paham nanti tidak selesai kita malam ini. Nah. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Wa qad yahtamilu an yakuna an-nahyu an bai'il 'ainil ghaibah. Ini contoh yang sudah sebutkan tadi. Bisa saja larangan ini mengandung larangan menjual barang yang hilang, yang tidak ada pada diri kita. Atau jual onta yang hilang misalnya, atau onta yang tidak ada pada kepemilikan. Kanat fi milki rajul atau fi ghairi milkihi, yang dulunya dia miliki atau tidak dia miliki, li'annaha qad tahlik, karena barang itu bisa saja rusak, wa tanqus, atau berkurang, qabla ayyarahan mushtari, sebelum dilihat oleh pembeli. Misalnya tadi barang jam yang hilang tadi, atau jam yang tidak diketahui tempatnya, atau hewan yang tadi lari, bisa saja dia berkurang, bisa saja dia rusak, misalnya, atau kambing yang lepas, atau kerbau yang entah kemana perginya.
Ma'asyul kiram dirahmati Allah, ini tidak dimiliki zatnya oleh sang penjual, lalu dijualnya padahal barangnya tidak ada padanya, walaupun sebenarnya dulu miliknya, atau barang yang memang dia tidak miliki. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa kullu kalamin kana 'amman zahiran, setiap perkataan, maksudnya perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, kana 'amman zahiran, yang asalnya berlaku umum dan zahir, fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah Rasulullah SAW, bahwa ala zuhurihi wa umumihi, maka dia dimaknai dengan makna zahir dan makna umum. Artinya berlaku secara zahir dan berlaku secara umum. Ini juga ya dalam bab akidah ini penting, karena Nabi SAW mengatakan sesuatu dan makna zahir dari perkataannya itulah yang harus dipahami, kecuali ada bukti lain yang menafikan makna zahir. Apa makna zahir? Payah juga ini, terpaksa contoh lagi. Nah, apa makna zahir? Hah? Sekarang zahirnya Nabi melarang semua jual beli terhadap barang yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ini makna zahir ya. Jadi setiap barang yang tidak dimiliki seorang maka tidak boleh dijual kepada orang. Jelas? Ini makna zahir, dan makna umumnya mencakup semua jenis barang. Paham? Nah, jadi lawan makna zahir apa? Makna batin, makna ta'wil, yaitu makna yang ditakwilkan. Makna yang ditakwilkan, dipalingkan dari makna asli. Maka tidak boleh ditakwilkan, tidak boleh ditafsirkan dengan makna lain kecuali ada dalil. Jelas ya? Coba sebut contoh jadinya, lama jadi ya. Sudah. Ini contoh lama jadi contoh. Bab akidah lah ya. Sah? Bab akidah. Misal, karena ini yang sangat mudah insyaallah. Misalnya ketika Abu bin Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh, istri Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan kepada para istri Nabi yang lain dalam rangka ya sedikit membanggakan, menyebutkan kelebihannya dari yang lain. Apa dia bilang? Zawwajakunna ahlukunna, wahai kalian semua dinikahkan oleh wali-wali kalian, keluarga kalian. Wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat, sedangkan saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Nampak? Paham? Nabi Zainab, Allah sendiri yang menikahkannya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha, setelah Zaid anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan urusannya dengan istrinya Zainab, karena Zainab itu dulu istri Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah siapa? Dah lupa lagi. Tidak ada maulid Nabi. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi. Kan tadi di muqaddimah saya bilang tadi. Hakim ibn Hizam, keponakan Khadijah. Sah? Hakim menghadiahkan Zaid kepada Khadijah, kan hamba sahayanya, dibeli oleh Hakim bin Hizam. Habis itu dihadiahkan kepada bibinya Khadijah. Khadijah hadiahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung merdekakan dia.
dan setelah dimerdekakan diangkatnya jadi anak, diadopsi jadi anaknya sendiri, namanya anak angkat. Udah lupa, cepat lupa. Orang kita ni sekali dengar langsung lupa. Biasa lah, makanya pertanyaan masih lupa, masih karena hukum asalnya langsung lupa. Jadi Zainab ini mantan istri Zaid bin Harisah. Dalam keyakinan atau dalam tradisi orang-orang jahiliyah dulu, anak angkat itu sama dengan anak angkat, sama dengan anak kandung lah. Masa sama dengan menantu, macam-macam gitu. Anak angkat sama dengan anak kandung. Berarti istri anak angkat sama dengan istri anak kandung. Istri anak kandung mahram selamanya atau mahram sementara? Boleh nikah dengan mantan menantu. Bahaya ni nampak. Boleh nikah sama mantan menantu? Enggak. Sekali menantu walaupun cerai tetap menantu kita. Faham? Nah, inilah yang terjadi ketika itu Nabi nak menikahi tapi takut nanti diomongin orang. Sah? Kenapa dia mau menikahi? Karena janda siapa yang memelihara? Makanya Nabi SAW ingin mengobati kesedihan Zainab yang sudah tidak punya suami tadi. Makanya Nabi SAW nak melamarnya, cuman ragu nanti apa kata dunia. Iya, biasalah, ustaz-ustaz ni kan banyak tak menikah lagi kan gara-gara itu. Nanti apa kata dunia, termasuk saya. Termasuk saya. Nanti apa kata dunia. Apalagi nanti kalau ribut pula kan. Masa istri ustaz ribut, memang istri ustaz tak boleh ribut, istri kalian boleh ribut, itu ya. Tak adil penilaian masyarakat. Akhirnya Nabi ragu. Akhirnya Allah sendiri yang menikahkannya. Jelas? Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim, supaya nanti tidak terasa berdosa bagi seseorang menikah dengan mantan istri anak-anak angkatnya. Jelas ya? Jadi kalau antum nak menikah dengan mantan menantu, pilih yang dari anak angkat. Nah, itu paham? Iya. Kalau dia bercerai, dekat-dekatlah dengan orang tuanya supaya bisa dinikahi. Nah, boleh. Nah, maksud saya ingin menyebutkan makna zahir dengan makna yang ghairu zahir. Lalu apa kata Zainab? Zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Saya dinikahkan Allah dari langit ke 7. Apa makna zahirnya? Allah di langit ke-7. Sah? Yang menikahkan Zainab, bukan keluarganya, bukan walinya. Asal nikahnya? Weh, sah nikahnya? Allah menikahkan tak sah? Pak Ku aja saya sah, masa Allah menikahkan? Antum ni payah betul. Yang punya aturan kan Allah sendiri. Sah? Tapi antumnya kayak Walid. Ini kan Nabi dapat wahyu. Kalau Walid kan dapat wangsit. Jadi jangan. Jadi kalau ada yang klaim nanti, oh saya sudah dinikahkan Allah, katakan kadzab anda. Ya itu. Ini kan Allah, Nabi punya dapat wahyu, turun ayat. Jelas? Lalu datang orang mengatakan makna zahir ini tidak bisa diterima karena dia tak yakin Allah di atas, sehingga diperangkan ke makna yang lain. Apa yang maksud dengan dari langit ke-7?
Dia bilang bahwasanya catatan nikahnya Zainab di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz di mana? Lauhul Mahfuz di mana? Iya, di mana? Di langit ke-7. Di langit ke-7. Jadi dicatat dalam catatan khusus. Jelas? Jadi yang dimaksud bukan Allah, tapi catatan di Lauhul Mahfuz yang di langit ke-7. Ini namanya makna ta'wil, lawan dari makna zahir. Lalu ta'wil ini ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya? Hah? Woi, ada dalil? Ada ilmu toko-toko. Tahu ilmu toko-toko? Tidak tahu orang mana tujuannya? Ilmu toko-toko tahu? Hah? Ilmu teka-teki. Ilmu ambil pinang masuk dalam kambui, apa konang itu disobui. Tidak juga tahu. Ambil pinang masuk kambui, apa konang itu disambut. Ada ayat yang mengatakan itu, menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan Allah yang dimaksud, tapi catatannya catatan khusus. Ada dalil? Tidak ada. Kemudian ada enggak hadis yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan itu catatan khusus? Enggak ada. Terus di mana antum dapat makna bahwa yang maksud adalah catatan khusus? Zainab sendiri tidak mengatakan itu. Zainab sendiri, kan jelas padanan katanya kalian dinikahkan oleh keluarga kalian. Di mana keluarga kalian? Di bumi. Makanya saya istimewa, dinikahkan oleh Allah yang di atas langit ke-7. Hanya masalahnya kawan kau tidak pernah ngaku bosong Allah di atas. Sebab Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Hadis palsu. Hadis palsu. Kalah hadis sahih di hadis palsu. Yang kedua, akalnya tidak menerima sesuatu di atas kecuali menempati. Jadi lambat berpikir, katanya pintar-pintar. Sah? Awak sebab tidak gunakan akal. Padahal berapa banyak makhluk di atas makhluk tidak menempati. Sah? Wih, berapa banyak makhluk di atas makhluk tidak mengambil tempat? Banyak. Ya, lambat lagi tuntun. Woi, langit di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit berapa lapis? Saling menempati? Tidak. Terus kenapa Allah di atas mesti menempati? Berarti hukum ilmiah antum tidak ilmiah. Hukum ilmiahnya tidak ilmiah. Hukum logikanya tidak logis. Karena berapa banyak sesuatu di atas sesuatu tidak mengambil tempat. Walaupun antum mengatakan Allah wujud bila makan hadis palsu, tidak ada guna. Tapi secara ilmiah, ilmunya antum tidak ilmiah. Sahih? Woi, sahih? Antum pakai sinyal HP, ada sinyal? Ada nampak? Di mana dia sinyal itu? Sinyal itu di mana? Tak tahu ya. Buka HP antum, mana telepon. Berarti sinyalnya dari sini ke sana, sah? Berarti ada di mana sinyal itu? Ya di sini. Ada tempatnya? Ada tempatnya? Enggak ada tempatnya. Kalau antum bilang nanti Allah di atas aras mesti berjisim, apa mana berjisim? Berfisik, berbatang tubuh. Baik, saya katakan pula. Ada fisiknya sinyal tadi? Ada? Taib.
Tidak mesti mengambil tempat, tidak mesti berbatang tubuh, tapi ada zatnya. Ada zatnya? Ada. Apa bukti adanya? Ada sinyal hilang, ada sinyal kuat, ada sinyal lemah, ada sinyal turun, ada sinyal naik. Sah? Barangnya ada, sifatnya ada di antara kita, tapi tidak mengambil tempat dan tidak berbatang tubuh. Maka kaidah ilmiah antum sekali lagi tidak ilmiah. Kalau seandainya Allah di atas, berarti dia berbatang tubuh, berjisim. Sehingga digelarlah Ahlus Sunnah dengan mujassimah. Lambat mikir juga rupanya orang yang pintar-pintar itu ya. Orang-orang yang pintar yang selalu bilang bahwa as-salaf itu tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal katanya. Ternyata akal kita digunakan dengan baik. Akal itu yang digunakan tidak baik. Dan nampak makna zahir dengan makna yang tidak zahir. Lupa lagi gara-gara panjang itu. Bahwa zahirnya yang dimaksud oleh Zainab Allah di atas, bukan catatan khusus. Catatan khusus dari mana dapatnya? Ilmu ambil pinang masuk dalam kombui, apa tekonang itu disambui. Ilmu toko-toko. Dia tidak punya wahyu, dia juga tidak pergi ke atas. Paham? Itu di mana datang makna catatan khusus? Zainab tidak bilang dicatat secara khusus. Dia tidak pandai kecil Zainab nyebuin. Nikah kalian dicatat di KUA, nikah aku dicatat di Lauhul Mahfuz. Tidak pandai nyebut itu. Kira-kira Zainab tidak pandai ngomong kayak gitu? Pandai. Kalau itu yang dia maksudkan, kenapa dia bilang Allah di atas langit ketujuh? Cuma gara-gara tadilah. Karena logikanya selalu salah pikir, sehingga logika keliru. Maka saya tunjukkan logika yang benar ini. Tidak semua yang di atas sesuatu mesti menempatinya, mesti bertempat. Sebagaimana tidak semua sesuatu di atas sesuatu mesti berbatang tubuh. Maka oleh sebab itu, kalau ada tangannya mesti seperti tangan kita? Tidak mesti. Kalau antum membayangkan tangan Allah seperti tangan Dasman, pikiran antum sedang ada masalah. Sahih? Sebab ketika antum, anak tanyakan ke antum, tangan-tangan pintu tu kok hilang ya katanya. Terbayang tangan Dasman? Tu ada tangan pintu kan? Taib, muka rumah ini kok rusak ya? Terbayang muka Dasman? Tidak kan? Baik, kemana Ustaz? Ke bengkel ngapain? Memperbaiki kaki-kaki mobil. Terbayang kaki Dasman? Enggak. Lalu ketika saya bilang wajah Allah, kok terbayang wajah Dasman? Antum sedang ngigau, sedang bermasalah pikirannya. Orang sudah paham yang namanya muka rumah beda dengan muka Dasman. Yang namanya kaki-kaki mobil beda dengan kaki-kaki Dasman. Berarti kan antara makhluk saja ada perbedaan. Masa ketika ana bilang Allah punya wajah, langsung dalam hati antum terbayang wajah Dasman. Berarti pikiran antum terlada masalah. Jelas? Jangan dia ini. Ketika disebutkan muka rumah, paham dia tidak terbayang muka orang, sah? Ketika disebut kaki-kaki mobil, dia tidak terbayang kaki orang. Tapi pas disebut kaki Allah, terbayang kaki orang. Berarti dia logikanya sedang bermasalah. Dan yang ini obatnya memang rajin-rajin baca Quran bitadabbur, dengan iman. Dengan iman, bukan dengan dengan pemikiran. Sebab sesatnya Abu Jahal karena pemikiran, dan dapat hidayahnya Abu Bakar karena iman. Sesatnya iblis karena pemikiran, dan berimannya selamatnya malaikat karena iman. Malaikat tidak pernah debat Allah SWT. Masa saya pula, kami pula yang orang-orang soleh ini kan ya?
Malaikat soleh pun tak disuruh sujud kepada Adam yang belum jelas. Tak joleh mana hasil. Adam yang belum, kan baru diciptakan, sah? Baru diciptakan, kok tiba-tiba disuruh kami sujud? Ada malaikat bilang? Ada malaikat bilang gitu? Woi, ada malaikat protes. Selamat dia atau tidak selamat? Selamat. Yang protes siapa? Iblis. Pakai apa? Pakai apa? Pakai pemikiran, pakai akal. Tidak patut saya ribuan tahun sujud dan rukuk, bertasbih, bertahmid sampai dianggap seperti malaikat. Ini baru saja diciptakan dari tanah busuk pula. Min tinillah lazib, tanah liat yang busuk, hitam pula. Jadi kalau ada kita hitam-hitam jangan risau lah, memang asalnya tanah liat hitam, bau pula. Nah, akhirnya tidak ada yang berpikir malaikat seperti itu. Kira-kira malaikat cerdas atau iblis yang cerdas? Weh, mana yang cerdas, malaikat pada iblis? Malaikat. Makanya orang yang langsung menerima bukan tidak berpikir, tapi pikirannya untuk menerima. Karena iman lebih berharga dari pikiran. Iman lebih berharga dari pikiran. Jelas ya? Mana berharga, iman pada pikiran? Iman lebih berharga. Makanya selamatnya Abu Bakar karena iman, sesatnya Abu Jahal karena pikiran. Jelas? Maka jadilah antum orang-orang beriman yang berpikiran. Tidak mungkin orang beriman tidak berpikir, sah? Mana yang cerdas, Abu Bakar pada Abu Jahal? Pro Abu Jahal antum ya. Jelaslah yang selamat tentu lebih cerdas daripada yang tidak selamat. Jelas? Alhamdulillah. Lama jadinya gara-gara antum membedakan makna zahir dengan yang tidak. Dah jelas makna zahir? Dah, alhamdulillah. Maka semua perkataan Nabi wajib dipahami dengan makna zahir dan umum. Sampai di sini tadi, hatta yu'lama hadithun thabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi yadullu ala annahu innama urida bil jumlatil ammati bil zahir ba'dul jumlati duna ba'd. Sampai ada hadis yang sahih, thabit, maknanya hadis yang sahih, yang kokoh. Dari siapa? Tentu dari Rasulullah. Karena menafsirkan perkataan Nabi harus dengan perkataan Nabi dan perbuatannya. Karena yang paling tahu tentang apa yang dimaksud Nabi adalah Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bi abi wa ummi yadullu ala annahu innama urida bil jumlatil ammah, bahwa yang dimaksud dari umumnya dalil tadi bil zahir, pada zahirnya ba'dul jumlati duna ba'd, sebagian maknanya, bukan semua. Artinya yang dimaksud makna khusus, bukan makna umum, tapi harus ada dalilnya. Tidak bisa hanya main ambil pinang masuk kambui apa tokanang itu di sabui, tidak bisa. Ini ilmu toko-toko tidak bisa. Ini masalahnya harus dengan dalil. Kama wasaftu min hadza, seperti yang sudah aku jelaskan dalam masalah ini, wa makana bi mithli ma'nahu, dan yang semakna dengannya pada contoh-contoh sebelum ini. Berapa banyak hadis bersifat umum tapi yang dimaksud maknanya makna khusus, seperti larangan beliau kemarin salat di waktu-waktu yang terlarang. Ternyata tidak semuanya, ada ya salat yang dibolehkan walaupun di waktu yang terlarang. Dengan apa? Dengan dalil, dalil, bukan dengan ambil pinang masuk kambui apa di konang apa di sabui, bukan dengan ilmu toko-toko. Jelas? Taib. Walazima ahlal ilmi ayumdul khabaraini ala wujuhihima. Oleh sebab itu wajib bagi para ulama. Coba lihat, Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi para ulama, bukan wajib bagi Quran dan Sunnah mengikuti ulama. Tidak, ulama wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Allah musta'an. Ayyumdul khabaraini ala wujuhihima, yaitu menjalankan dua hadis ini
menurut wajahnya masing-masing. Ma wajadu li imdha'ihi mawajan, selama masih ada peluang untuk mengamalkan keduanya. Imdha' itu aslinya adalah tanda tangan. Wajib bagi para ulama meluluskan, mengamalkan kedua hadis tadi, selama masih ada peluang untuk mengamalkan keduanya. Wala ya'udduhuma mukhtalifaini, tak boleh menjadikannya bertentangan, tak boleh menjadikannya bertentangan. Wa huma yahtamilani ayyumdaya, padahal masih bisa keduanya dipakai. Seperti hadis kita dalam bab ini, satu dalam bai'us sifat dan satu dalam bai'uz zawaj. Yang satu menjual zat barangnya, yang satu menjual sifatnya. Menjual sifat barangnya boleh walaupun belum ada barangnya, tapi menjual zat barang yang tidak ada itu dilarang. Jelas ya bedanya? Nah, wa zalika idza amkana fihi ma yumdaya ma'an, yaitu apabila keduanya bisa dilaksanakan bersamaan, aw wujida sabilu ila imda'ihima, atau didapatkan jalan untuk melakukannya, walam yakun minhuma wahidun bi aujaba minal akhar, dan tidaklah salah satu dari keduanya lebih wajib dilaksanakan dari yang lain. Dua-duanya bisa dilaksanakan dengan baik. Wala yunsabul haditsan al-ikhtilaf, dan tidak boleh dinisbatkan hadis itu kepada kontradiksi. Maka lahuma wajhan yumdayani ma'an, selama masih ada peluang untuk melaksanakan atau diberlakukan keduanya. Innamal mukhtalif ma lam yumda illa bisuquti ghairih, yang dikatakan mukhtalif, kontradiktif adalah yang bila salah satu dipakai yang lain gugur, bila satunya dipakai yang lain gugur. Misalnya hadis tentang boleh nikah mut'ah dengan hadis larangan nikah mut'ah, bisa dua-duanya dipakai? Bisa lah. Di awal Islam boleh, setelah itu tidak boleh lagi sampai hari kiamat. Jadi dilarang di awal Islam, dibolehkan setelah itu, setelah Fathu Makkah sampai hari kiamat tak boleh dibolehkan lagi. Berarti salah satunya gugur. Salah satunya gugur. Dulu dilarang ziarah kubur, setelah itu dibolehkan ziarah kubur. Hadis yang melarang digugurkan karena ada hadis yang membolehkan. Berarti ziarah kubur boleh atau dilarang? Atau sekali boleh sekali tidak? Maka kedua hadis tak bisa diamalkan dua-duanya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa bisukuti ghairi mithlu an yakuna al-hadithani fi syai'il wahid hadza yuhilluhu wa hadza yuharrimuhu. Misalnya hadis kedua hadis itu dalam masalah yang sama, satu menghalalkan, satu mengharamkan. Makanya kalau seandainya pendapat ulama satu mengharamkan, satu menghalalkan, boleh dua-duanya benar? La ilaha illallah. Satu menghalalkan, satu mengharamkan, mungkin dua-duanya benar? Berarti boleh gak disalahkan salah satunya? Wajib bagi yang tahu. Kalau tidak tahu jangan sampai orang salahkan. Nanti disalahkan yang benar, disebenarkan yang salah dengan ilmu. Jelas? Satu menghalalkan, satu mengharamkan. Mungkin dua-duanya benar? Tidak. Harus jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Satu menghalalkan musik, satu mengharamkan musik. Mungkin dua-duanya benar? Tidak. Mungkin syekh katanya, asal indah bunyinya boleh, kalau tidak indah bunyinya itu selera. Itu dia ilmu mabiak pinang masuk kaum bui. Apa takana apa ni? Sabui. Allah cinta keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Masya Allah. Itu namanya hadis, apa namanya? Ilmu ambil pinang masuk kambui. Apa kadang itu di sabui, atau apa ingin uang itu yang disabui. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti salah satunya benar, salah satunya salah. Tergantung ilmu antum mengatakan yang menghalalkan yang benar tapi dengan dalil, atau yang mengharamkan yang benar juga dengan hujjah, bukan dengan selera dan keinginan, baik keinginan pribadi maupun keinginan masyarakat. Wabillahi taufiq. Saya kira sangat jelas sekali ya. Jangan bilang tidak, setengah jam lagi tambahnya. Jelas.
bahwa hadis itu tak boleh dianggap berselisih dan dianggap kontradiktif selama keduanya masih bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Saya kira tidak ada pertanyaan. Hah? Jelas semuanya? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari tutup. Sudah ditutup semua orang? Nah, silakanlah. Ada peribahasa di atas langit ada langit. Itu ada. Nah, jadi Yang maksud ataukah langit ini berlapis-lapis dulu atau di atas langit ada langit-langit. Ini lidah ini ditolong. Ini kan geli dia. siap. Jadi apa ini? Itulah langit-langit. Oh gitu. Ini langit-langit juga. Ini langit-langit ini. Ya, ini langit-langit juga. Di atas kita langit-langit juga namanya. Yang satunya berlapis-lapis langit dan bumi. Berlapis-lapis dan bumi. Siap. Cuma pertanyaannya tadi di atas langit ada langit. Jadi yang maksud langit-langit kan? Jadi yang mana itu? Yang dimaksud langit-langit kan tuh langit. Yang dimaksud langit-langit. Kan di atas langit ada langit. Ya, Yang dimaksud langit-langit atau langit? langit. Hah? Langit-langit. Langit-langit. Tidak ada lagi di atas langit-langit. Itulah dia. Jadi saya yang mana? Hah? Gini aja. Yang lupa. Yang Hah? mana terdapat sesuatu? Di atas langit ada langit. Apakah langit-langit ini kan lidah ini kan Jelas bukan yang ini, karena di sini nggak ada langit di atasnya. Ini langit-langit. Sebenarnya begini, semua yang di atas secara bahasa disebut langit. Kalau dalam bahasa Arab disebut as-sama. Karena dia letaknya di atas. Maka ini karena bagian mulut bagian atas disebutlah dia langit-langit. Nah, sekarang langit ya, ada langit secara bahasa, ada langit secara istilah. Nah, sekarang yang dimaksud langit yang sesungguhnya itu ada nggak di atasnya langit lagi? Kalau Bapak mau, ayo kita ke atas. Kan nggak bisa. Kalau bawa ilmu Bapak, ilmu saya nanti pasti ilmu toko-toko juga. Ilmu kira-kira. Gimana? Naik ke atas kita? Karena jaraknya tidak terlalu jauh lah, hanya sekitar 500 tahun perjalanan. Umur Bapak berapa kira-kira tinggal? Umur Bapak kira-kira tinggal berapa tahun lagi? Sudah 67 ya? Tinggal 3 kayaknya ya. sudah dapat bonus 3. Jadi 67 ya? Ya. Jadi kalau kita nak buktikan langsung ke atas, pertama umur kita tidak cukup untuk melakukan perjalanan itu. Ya Pak ya? Yang kedua, adapun umur cukup, tidak ada piti itu. Sebab jangankan untuk ke langit, untuk ke planet Mars saja, itu kan proyeknya Amerika dan sekutunya nak buka pemukiman di Mars. Ya, kabar-kabarnya estimasi dana yang diperlukan hanya $1 miliar per orang. Kalau hitung sekarang kursnya $1 miliar lebih kurang 16 triliun untuk Bapak satu orang saja. Kira-kira rela tak orang Riau melepas Bapak dengan APBD Riau 2 tahun? Ini yang tunda bayar aja sudah menyerah di bawahnya Pak Gubernur kita. Semoga Allah bantu beliau ya. Nah, jadi
Apalagi yang untuk 2 tahun APBN, APBD, untuk hanya 1 orang pergi ke Mars. Pada masih jauh di bawah lagi. Ya Pak ya. Jadi nampaknya saya, Bapak sampai orang Amerika tidak akan punya akses langsung meneliti langsung ke langit. Nah sekarang Bapak perlu juga tahu enggak bahwa di atas langit ada langit lagi. Perlu juga tahu. Kalau tidak perlu tahu, kita stop sampai di sini kajinya. Tapi kalau mau tahu, saya kasih tahu dari orang yang tahu, dari yang maha tahu, yang punya akses ke langit. Satu memang yang memang di langit. Siapa di antara makhluk yang tinggalnya di langit? Malaikat. Bapak pernah ketemu malaikat? Oh enggak, sama. Kayaknya enggak level kita, Pak. Jadi kalau ada jemaah yang ngaku ketemu malaikat, pastikan dia berbohong. Apalagi kalau terima wahyu. Berarti tidak ada lagi level kita yang akan bertemu malaikat. Jadi yang tinggal di langit itu malaikat, dan yang punya akses ke malaikat adalah para nabi dan rasul alaihi wassalam. Siapa nabi kita yang pernah bertemu malaikat? Nabi Ibrahim. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah ke atas. Nabi Muhammad pernah ke langit. Iya, pernah dia ke langit. Alhamdulillah. Berapa lama? Semalam aja. Kan semalam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, semalam aja. Laylan, satu malam. Loh, kok bisa semalam? Tadi Ustaz bilang jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Iya, itu perjalanan saya dengan Bapak. Kalau malaikat sama kecepatannya dengan kita. Pak, Bapak lari berapa kilo sejam? Masih bisa lari? Mau enggak lomba lari dengan saya sekarang? Anda bisa lagi, sama ya. Nah, Bapak lebih tua tapi lebih kekar dari saya. Saya lebih muda tapi lebih besar badan dari Bapak. Nah, jadi lari kita manusia rata-rata, ya, yang saya tahu yang pemain bola kan diandalkan larinya ya. Yang paling cepat dulu siapa? Gareth Bale dari Inggris. Nah, larinya sampai hanya berapa? 68 km per jam ya. Berapa? 46? 36? Saya yang salah ya. Ya Allah, nih dia bilang 36. Oke. Saya ngaku aja lah, karena saya tidak hafal bab-bab sebelumnya. Karena lewat saya baca, antum mungkin bacanya motu ya. Nah, ya, serius ya lagi. 36 ya. 36 km per jam. Itu cepat sekali larinya ya. Tapi saya ragu dengan informasi antum. Iya, Anda ragu dengan informasi, tapi tidak apa-apa. Itu kecepatan dia. Orang yang cepat larinya. Sedangkan malaikat, tahu tidak Bapak kecepatannya? Iya, berapa kecepatan kilat? Tak pernah mengukur. Dan tua-tua begini tak ukur juga. Memang tak kerjaan kita, Pak. Tak usah kita buang-buang waktu itu. Tapi para ahli mengatakan kecepatan cahaya itu mereka ukur.
dengan keadaan mereka. Ya. Walaupun misalnya tidak 100% benar, tapi minimal ada unsur kebenarannya maksimalnya kan. Mereka mengatakan kecepatan cahaya itu atau kecepatan kilat itu hanya lebih kurang 300 kali 10 pangkat 8. Masih ingat kaji SD dulu? 300 kali 10 pangkat 8. Hah, berapa tuh? Udah pada lupa semua nampaknya. Kalau 8 nolnya, hah, ratusan juta sah? Berarti 300 juta kilometer, bukan per jam, per detik. Iya. Hah? Iya, itu sampai 300 juta kilometer per detik. Makanya pernah saya hitung-hitung orang yang tidak ahli ya. Saya tidak ahli fisika, cuman pernah belajar fisika. Saya tidak ahli, terus terang banyak lupa. Itu hitung jauh aja, mungkin kesalahannya lebih tepat daripada benarnya. Jadi dari langit ketiga saja malaikat hanya butuh waktu 0,058 detik. Itu sudah sampai ke langit ketiga. Berdasarkan informasi hadis dari Nabi SAW bahwa malaikat atau cahaya itu kecepatan bahwa malaikat dari satu langit ke langit lebih kurang 500 tahun perjalanan. Jadi oleh sebab itu, untuk masalah ini kita langsung ke sana tidak bisa. Kita berhubungan dengan orang yang datang dari sana, kita juga tidak levelnya. Jadi mau tidak mau kita harus menyerah, Bang. Ngaku sama yang punya level di atas kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia pernah berjalan ke langit. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi ke langit kedua, kan ada pintu sebuah dosa, ya kan? Ada sepanjang tentang cerita Isra Mi'raj dalam Sahih Bukhari. Jelaskan perjalanan sampai langit pertama, taraqal bab, dia tutup pintu, man bil bab, katanya Jibril, man ma'aka, siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad bu'itha ilaihi, sudah disuruh datang? Qala na'am, fafutihal bab, dibuka pintu. Mereka lalu menyambut kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu bertemu dengan ayahanda kita Adam alaihissalam. Naik kedua, prosesnya sama, tutup pintu. Siapa? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Sudah diberitakan datang? Katanya sudah. Berarti diperiksa surat jalannya, Pak. Jadi kalau ada tasrih haji dia marah, karena Nabi pun tak dapat naik kecuali dengan tasrih. Iya, ditanya dari pintu ke pintu, ditanya, berproses. Jelas, Pak. Naik lagi. Di langit kedua ketemu Nabi Isa alaihissalam. Naik ketiga ketemu Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu Nabi Musa. Langit keenam bertemu Nabi Ibrahim. Semua proses itu. Nah, beliau yang menyatakan karena sudah mengalami. Dia bilang dari satu langit ke langit yang di atasnya jarak 500 tahun perjalanan. Tujuh langit, kok 8 malaikat yang menjaga? Gimana? Di atas. 8 malaikat. Di 8 malaikat. Bapak berbangkat sayapnya, wah, nampak bumi. Bapak ketemu Nabi bilang gitu. 8 malaikat bukan penjaga langit, pembawa arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu arsy Tuhanmu diangkat oleh 8 malaikat. Arsy itu bukan penjaga langit. Iya. Berarti kecil arasnya 8 ke mengangkat? Enggak. Nah, ada bocoran lagi dari organ orang dalam.
Ya, dari Nabi alaihi salatu wassalam dia katakan, "Udzinani an uhadditsakum an malakin min hamalatil arsh." Diizinkan kepadaku untuk menceritakan kepada tentang pembawa aras, malaikat satu pembawa aras. Kan 8 tadi. Kan ma baina syahmati udhunihi ila mankibihi masiratu 400 sanah. Antara daun telinganya dengan pundaknya perjalanan kamu 400 tahun. Jadi bapak dari pundaknya menuju telinganya perlu melakukan musafir 400 tahun. Kecil malaikatnya, Pak. Yang bawa 8 tuh. Berarti besar arasnya. Iyalah, aras lebih besar. Makhluk paling besar itu aras. Dan tadi kembali ke pertanyaan Bapak, ada langit di atas langit. Kan tadi saya bilang pintu langit pertama, naik lagi ke atas pintu langit kedua. Berarti di atas langit memang ada langit. Bukan hayalan, bukan batas-batas tertentu. Memang ada langit. Bahkan Nabi dalam hadisnya juga disebutkan tebalnya langit itu. Kan tadi jarak nih. Sekarang tebal langit saja, ketebalan atau tebal. Ini buku ini tebalnya berapa? Ya. Nanti di atas ada buku lagi misalnya. Berapa tebalnya? Tebal langit ini yang pertama saja itu perjalanan 400 tahun. Bodong kene. Terus apa mikulnya? Padahal dia di atas kita, tidak butuh pada yang di bawah. Makanya batal perkataan orang yang mengatakan kalau di atas aras Allah, berarti dia butuh pada aras. Antum gitu aja kok, hayal mikirnya. Padahal pikiran sederhana. Langit saja di atas langit, tidak butuh langit yang di bawahnya. Sah? Masa Allah di atas aras butuh pada makhluknya? Ikhwan, Allah tugaskan malaikat maut cabut nyawa. Allah tidak bisa cabut nyawa? Bisa. Berarti Allah butuh sama malaikat? Allah butuh sama malaikat? Tidak. Masa butuh? Allah tidak butuh sama malaikat. Allah butuh sama malaikat. Pak, apa salah lagi ketua-tua ada salah keyakinannya. Allah tidak butuh sana hambanya. Sekarang Allah ciptakan kita beribadah kepadanya. Allah butuh pada ibadah kita? Allah butuh sama ibadah kita? Tambah terpuji dia dengan pujian kita? Enggak. Allah tidak butuh. Allah tak butuh sama malaikat. Allah tak butuh sama Jibril. Dia bisa langsung wahyukan ke hati Nabi alaihissalam. Tapi ditugaskan Jibril menyampaikan wahyu. Allah bukan butuh. Maka Allah berkehendak dia di atas aras, bukan berarti dia butuh pada aras. Karena berapa banyak makhluknya juga tidak membutuhkan makhluk yang lain. Dengan makna yang antum maksud tadi. Jadi dan demikian Pak, kalau begitu kita naik ke atas tidak sempat sah. Dan tapi yang dari atas bilang langit itu 7 lapis. Yang dari kita yang pernah naik ke atas juga bilang, langit itu 7 lapis. Makanya perkataan kaum Mu'tazilah dan yang sepaham dengannya bahwa langit itu hanya batas-batas tertentu, batas pandangan, itu adalah pendapat Yunani kuno yang sudah basi. Ya, secara ilmiah tak benar, secara wahyu juga batil. Oleh sebab itu, Nabi yang ke atas mengatakan langit 7 lapis. Jibril yang memang tinggal di atas mengatakan langit 7 lapis. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa langit itu berlapis-lapis. Mau tahu selanjutnya? Silakan mati dulu. Karena kita mati nanti ruh kita akan diangkat ke atas. Tapi mohon jangan sampai lupa. Hutang jangan sampai tidak dibayar. Sebab itu membuat pintu langit tidak bisa dibuka.
Yang kedua, kalau nak cepat mati, jangan lupa bawa harta. Paham? Hah? Tak paham nampaknya. Ya, yang kita makan habis, yang kita pakai lusuh. Apa yang dibawa? Yang kita infakkan, yang kita simpan dibagi-bagi orang. Pak, bini awak pelagi lagi, dia pakai piti kita. Sah? Anak kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Mana lebih sering dia lupa berinfak untuk kita tuh ingat. Dan buktinya kita, mana lebih banyak kita infak untuk diri sendiri atau infak untuk orang lain? Untuk orang tua. Serius lebih. Mana yang lebih banyak mikir anak bini daripada mikir ke orang tua? Padahal siapa yang hidupi kita? Bini atau hidup kita atau kita? Tuan-tuan, sekarang kalau tuan-tuan nyimpan uang ini saya simpan untuk ayah dan ibu saya nanti atau untuk anak saya? Untuk anak. Sah? Padahal yang cari duit untuk kita dulu siapa? Orang tua. Makanya tidak usah terlalu banyak yang ditinggal. Kalau misalnya bapak punya 10, tinggal 5 jadilah. 5 dibawa pergi. 5 apa tuh? 5 miliar. Jadi jangan. Yang kita kumpulkan itu milik orang, yang kita infakkan itu milik kita. Ingat, makanya jangan sampai ada rajin nyimpan. Habis itu dihabiskan orang. Buka kebun sawit 20 hektar, tidak ada satupun yang ke masjid hasilnya, semuanya masuk rekening. Habis itu mati kita, diambil rekening sama istri, nikah sama orang lain. Sedihnya kita nengok. Pas berhasil, bini diambilnya, kebun diambilnya. Awak enggak? Tapi hendaknya baguslah kita seperti Utsman radhiyallahu taala sampai hari ini rekening infak dan wakafnya masih aktif. Kalau bisa tonton buka rekening khusus wakaf. Ya. Jelas? Kalau ragu dengan bank, maka kepada Allah dititipkan. Kayaknya masjid ini menerima saya. Menerima ya? Atau dah overloadnya? Masih menerima? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi jangan banyak-banyak. Tidak banyak-banyaknya. Dari 100 infakkan 90. Kan 10 dah cukup tuh. Ya Pak? Mau ke langit? Siap-siap bawa bawaan yang banyak. Sahih? Bawa bawaan yang banyak. Supaya nanti di sana disambut dengan gegap-gegap gembira. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, auzubillah. Tapi panjang jadinya Pak. Karena perjalanannya jauh gitu. Ya, mohon maaf ya. Kalau sebab itu jangan tanya lagi. Ini tabiat saya ini susah dirubah. Dari satu pertanyaan jawabannya melahirkan pertanyaan. Oleh sebab itu, mohon maaf sekali. Ya, tapi sudah terjawab pertanyaan Bapak. Sudah puas atau belum? Enggak, kalau belum saya tambah bukti. Iya, pokoknya saya siap dengan Bapak sampai tengah malam, udah ada masalah. Sampai puas itu. Sudah? Alhamdulillah. Ini karena lapar tuh gimana? Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.